Sebelumnya, dari film yang berjudul Sungai Dibunuh Sawit yang kami buat, menunjukkan pencemaran sungai berasal dari perkebunan sawit yang berdampak pada tingginya senyawa kimia klorin dan fosfat di parit dan sungai Kapuas, serta beratnya beban kerja bagi buruh perempuan bagian pemupukan dan penyemprotan yang berisiko terpapar racun. Berbeda dengan video sebelumnya, dalam video berikut kami merekam bagaimana konflik lahan masih terjadi di lahan perkebunan, serta bagaimana perkebunan sawit mengubah sungai alami menjadi parit. Video ini juga merekam cerita bagaimana tempat ritual adat Dayak atau Padagi terbakar saat pembukaan lahan perkebunan sawit PT Bumi Pratama Katulistiwa. Video ini merekam bagaimana hutan yang dulu dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan berubah menjadi tanaman kelapa sawit yang dikuasai oleh perusahaan Wilmar. Dari status lahan hutan menjadi hak guna usaha yang dimiliki oleh Wilmar Group. Izin HGU inilah yang menjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat terkait lahan di perkebunan. Aksi penahanan lahan yang dilakukan oleh warga ini bukan tanpa sebab. Dan pohon karet yang berada di tengah lahan sawit ini juga ada sebabnya. Lalu, dari mana konflik tersebut dimulai? Terkait konflik PT Bumi Pratama Katulistiwa dengan masyarakat, kami mendapatkan sebagian informasi dari Andrianus. Kami 68,21 hektar. Andrianus merupakan temanggung atau ketua adat masyarakat Dayak Kanayan, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Selain itu, Andrianus pernah aktif di Walhi, Kalimantan Barat dan Dewan Adat Dayak. Katanya sih tempat itu Padagi, tapi lahan sana terikut jadi 2000 hektar lagi ini kan. Sudah dengan luas 7.003,07 HGU ini luasnya. Dari cerita Andrianus, kami kemudian tertarik di persoalan HCV atau kawasan yang bernilai konservasi tinggi yang berhasil diperjuangkan oleh masyarakat adat Dayak Kanayan. Kawasan bernilai konservasi tinggi yang dimaksud adalah Padagi atau tempat ritual masyarakat adat Dayak Kanayan yang lokasinya saat ini berada di tengah perkebunan sawit PT Bumi Pratama Katulistiwa. Padagi ini sebelumnya hancur dan terbakar ketika pembukaan lahan sawit. Setidaknya ada 2 Padagi yang kami temukan berada di lahan perkebunan sawit PT Bumi Pratama Katulistiwa. Dan baru 1 Padagi yang ditetapkan sebagai kawasan nilai konservasi tinggi karena memiliki nilai budaya. Andrianus kemudian melihatkan beberapa dokumen dan foto selama konflik terjadi dengan PT Bumi Pratama Katulistiwa. 97, tapi sawitnya ada, Padagi pun dibakar. Dirusak nih, tempayannya diporak-porandakan tuh. Semua ada tuh. Ininya dicuri. Pantak kata kami. Iya, pantak. Apa pantak itu? Patung Pak Arca. Oh. Dari awal berdirinya PT Bumi Pratama Katulistiwa, konflik dengan masyarakat terkait lahan sering terjadi. Setidaknya di tahun 2021 kami mencatat ada 8 kali aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Tanah gambut tuh tanah sapok, tapi itu harus dilindungi.
Tapi karena orang datang bisa ngelolanya, dikelolanya lah. Bahkan bagi kami itu gratis. Dan itu memang dilindungi orang Dayak dulu. Makanya saya bilang kalau orang berladang di tanah gambut itu orang gilong. Ada tulisan dari Kusadam tuh. Nggak ada sejarahnya Dayak berladang di gambut. Itu prosesnya lama, bertahun-tahun baru bisa jadi kebun. Karena perusahaan tuh makin cepat, coba itu tebang, plok, dulu dibakar. Itu gambutnya 13 meteran loh. Kita peneliti, ya hutan BPK tuh. Itu kan udah 2 kali ya, belum 25 tahun lah remaja kan. Nah bayangkan. Makanya saya bilang, apakah mungkin HGU-nya kembali ke masyarakat? Belum tentu. Karena yang ngurus HGU itu orang di pusat, orang-orang berduit sama pejabat, bukannya di bawah. Tetap rakyat korban. Dalam konflik lahan yang terjadi, masyarakat memiliki dokumen surat keterangan tanah milik adat yang diterbitkan oleh kepala desa pada tahun 1996. Dalam dokumen menunjukkan bahwa masyarakat sudah memanfaatkan lahan adat sejak tahun 1988. Kami hanya memberi laporan saja. Kami nih Pak. Memberi laporan. Konflik sering memicu aksi penutupan lahan perkebunan oleh masyarakat yang merasa memiliki lahan garapan sebelum adanya sawit. Pokoknya kami ini nih, kita nggak mau berurusan di kantor kantor istana mana, nggak mau. Kau mau datang ke Pasir Tiga, ada pimpinannya, datang ke lahan, agak kami ketemui kami di rumah. Sebenarnya walaupun pihak pimpinan itu, ini kan wilayahnya PT nih, di mana di pelosok sekalipun wajib tuh hadir. Kalau ada komplain dengan masyarakat sebenarnya ini nih. Kalau memang tak peduli dengan masyarakat, mau mengabaikan masyarakat, silakan, tidak masalah. Kami punya lahan, jangka waktunya 5 tahun ke depan. 5 tahun kan, masa HGU habis. Tapi Memperpanjang atau tidak tetap tergantung sama selama masih dalam proses lahan masih tetap ditahan. Ya, itu intinya. Oke. Makasih. Lapor kemana lagi? DPR, Bupati, Gubernur, bahkan sampai Komnas HAM. Jadi di mana lagi kami tempat mengadu? Dengan Presiden pun. Jadi mana keadilan di negeri kita ini? Tidak ada keadilan sama sekali. Aksi merupakan reaksi masyarakat terkait izin HGU PT Bumi Pratama Katulistiwa yang menurut masyarakat sudah habis waktunya, namun lahan belum diserahkan kembali ke masyarakat. Sesuai lah. Tapi kan ada waktu itu dibayar 10 juta satu hektar, Pak. Begini Pak, kalau memang tidak sesuai, kenapa Bapak mau juga? Hah? Kita tahu kan? Enggak, kenapa Bapak mau juga Pak? Itu kan zaman dulu, zaman Soeharto. Kamu tahu? 96, zaman Soeharto. Karena dijanjikan, ya, dijanjikan kerja, dibangunkan pembangunan itu, mereka Rumah sekolah, itu kan dijanjikan. kesehatan. Makanya masyarakat mau. Maksud saya waktu zaman itu keluarlah sertifikat yang 30 tahun, kita dikeluarkan waktu itu. Nah itu direkayasa PT 12 tahun dicoret, bikin 30 tahun. Sekali orang dapat carilah ada sertifikat dicoret. Ada nggak sertifikat dicoret? Coba Pak Namin coret sertifikat data di penjara Pak Namin. Ada nggak? Sekali orang dapat. Ini PT ini betul. Ada nggak sertifikat dicoret? Semua disogok. Kalau dicoret itu sudah dijelaskan juga Pak. Siapa Yang waktu di BPN itu Bapak ada, di DPR itu Bapak ada. Mana ada jelas? Mana ada jelasan? Enggak, Pak Namin, kita ini tak banyak cerita, jangan Sekarang. dia pun anak kemarin sore. Betul. Betul. Kalau dia mau kembalikan halahan kami, kalau mereka tak sanggup bayar, tak mampu. Itu jangan banyak kuncinya. Kita tiap hari datang ke lahan, kita ini punya ongkos, punya anak bini, punya tanggung jawab di rumah. Orang miskin kita ini. Maka rokok yang tabako ini ditawar nih harganya 12.000, kita 11.000. Jangan kalian mikir-mikir kalian yang nyaman, kalian ini sengsara juga. Kita ada dua alternatif. Kalau tidak mau secara hukum negara, kita hukum rimba. Besok pun bapak mati, aku pun mati. Apa Bang mikir mati? Terlalu bertete, weh. Berkali-kali sampai. Siapa mau tembak saya tembak sini sih siap mati itu demi hak saya. Aku siap mati. Mau perang dengan saya oke, biar aparat. Aku ini terlanjur dah semua perkara dah aku hadapi dah. Puas dengan perasaan di YouTube tuh Jokowi ngomong kembalikan lahan masyarakat, coba buka YouTube-nya.
Kami nggak mau banyak-banyak cerita. Tinggal kembalikan lahan kami kalau nggak mampu bayar. Ini aku masih sambung. Menurut masyarakat, sebelumnya kesepakatan HGU adalah 25 tahun yang harusnya berakhir di tahun 2021. Kami kemudian ditunjukkan kejanggalan yang ditemukan oleh masyarakat. Dalam dokumen HGU terdapat coretan di masa berlakunya izin, yang sebelumnya 25 tahun berganti menjadi 30 tahun. Dari coretan inilah aksi penutupan lahan terjadi. Ini lahan yang di semua ini dari kantor tadi 1000 hektar 1000 hektar keseluruhan. Masyarakat kemudian memasang plakat-plakat penutupan lahan dalam perkebunan PT Bumi Pratama Khatulistiwa. Disuruh berimuk polisi di kapal. Dan tidak jarang dalam aksi, masyarakat menahan sawit untuk tidak dipanen sebelum ada kejelasan dari perusahaan. Untuk tong-tong air itu tidak pernah ada. Padahal sekarang kami mandi lihat. Kena racun PPK. Diracuni. 45 tahun. Masih kami belum bertindak. Sekarang kami bertindak. Kalau aparat misalnya pemerintah masih memenangkan PT, sekarang tinggal terserah. Kami akan perang dengan PT. Perundingan yang dilakukan pihak perkebunan dengan masyarakat sering mengecewakan bagi masyarakat. Bahkan dalam setiap aksi yang dilakukan masyarakat, perusahaan lebih memilih jasa polisi untuk mengamankan perkebunan sawit. Dari masalah pencemaran dan konflik inilah Ekoton kemudian melakukan aksi di depan PT Wilmar Nabati Indonesia yang berada di Gresik, Jawa Timur, yang merupakan bagian dari perusahaan Wilmar Group. Sungai-sungai kami di Kalimantan. Pemilik saham PT Wilmar Nabati Indonesia di Gresik, Jawa Timur juga memiliki saham di PT Bumi Pratama Khatulistiwa dan PT Agro-Nusa Investama di Kalimantan Barat yang berkontribusi terhadap pencemaran Sungai Sambas dan Kapuas. Ketiga perusahaan ini memiliki keterkaitan dan bagian dari Wilmar Group. Dan pendiri Wilmar merupakan deretan orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 40,8 triliun. Dua perusahaan besar mereka melakukan praktek-praktek merusak lingkungan. 3 tahun investigasi kami menunjukkan bahwasanya PT Wilmar menggunakan bahan kimia paraquat. Bahan kimia ini dilarang digunakan 10 tahun terakhir. Manajemen PT Wilmar pun berjanji tidak menggunakan senyawa paraquat. Jadi paraquat ini kayak mesin pembunuh, Pak, pembunuh tanaman. Tapi kemudian digunakan secara berlebihan menyebabkan rusaknya sungai-sungai di Kalimantan Barat, Kapuas dan Sambas. 3 tahun kami di sana menemukan tidak ada upaya-upaya serius dari anak-anak perusahaan Wilmar untuk memulihkan lingkungan. Oleh karena itu, kami hadir di sini untuk meminta kepada PT Wilmar melakukan upaya-upaya pemulihan lingkungan. PT Wilmar Nabati Indonesia yang juga memiliki sertifikat RSPO atau Roundtable Sustainable Palm Oil, komitmen dalam keberlanjutan rantai pasoknya, serta komitmen tidak melanggar hak asasi manusia. PT Wilmar juga memiliki tanggung jawab terhadap praktek tidak baik yang dilakukan oleh suppliernya dan harus melakukan tindakan. Menimbulkan kematian berbagai jenis ikan dan kerusakan sungai di Sambas dan di Kapuas. PT Wilmar harus bertanggung jawab memulihkan kerusakan sungai di Kalimantan Barat. Dalam aksi, Ekoton mengingatkan PT Wilmar Nabati untuk segera mengambil tindakan sesuai komitmen perusahaan terhadap PT Bumi Pratama Khatulistiwa dan PT Agro-Nusa Investama. Dari konflik lahan yang sedang terjadi di perkebunan, kami kemudian ikut Andrianus melihat tempat padagi
yang sebelumnya pernah terbakar. Lokasinya tepat berada di sini, di antara perkebunan kelapa sawit. Padagi itu? Ya, Padagi itu tempat penyelenggaraan ritual adat, artinya dia apa ya? Tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat adat. Karena sebelum perusahaan ini ada, dia udah ada sebelumnya. Dan ini simbol bagi kita untuk kepada Jubata, kepada keramat di tanah untuk meminta sesuatu penghidupan. Makanya dulu orang Dayak di sini menjaga hutan gambut ini sumber kehidupan masyarakat adat. Tapi oleh perusahaan kan, bahkan ini dulu tahun 1997 kan dibakar karena ketidaktahuannya. Luas Padagi yang berada di perkebunan sawit hanya sebatas bangunan dengan ukuran sekitar 10 meter persegi. Selebihnya merupakan tanaman sawit. Ini tahun kemarin, tahun 2020, sangat Agustus tanamnya buat aksi tanam pohon. Ini tanaman langka nih. Di sini tuh tanaman yang langka tuh kan tanaman pohon ramin, pohon mentibu, pohon tengkawang, medang. Itu jadi tidak ada sekarang. Ini memang yang tidak ada sini, datangkan dari luar. Kalau yang ini memang tanaman baru, model-model ini. Jadi dulunya memang ini banyak. Betul. Itu tadi habitat yang saya tulis dalam tulisan tuh. Kerak, orangutan, musang, beruang. Kalau kami orang itu pasti ketemu. Lebih banyak tuh orangutan. Kelempiau, itu jenis primata kera yang setiap jam 3 subuh tuh dia berbunyi. Waktu itulah kita orang pergi ngobrol kerja, biasanya orang sahabat saudara yang Islam tuh sholat biasanya. Kelempiau yang bunyi lah. Bayangkan dari sini dia bunyi sampai di kampung saya kedengaran. Padahal berapa kilo dari sini ke kampung? 6-7 kilo lebih. Bunyi itulah, bunyi seperti beduk saja. Itu jenis primata kera, namanya kami bahasa kalimpio. Itulah orang kita mulai bekerja, makanya orang ajaran dulu jangan sampai kita kedulan oleh matahari. Kalau tidak bunyi kita terus bangun kerja. Nyadap karet, ke ladang siap-siap. Jadi masih ada kearifan lokal tuh yang seharusnya memberi pengetahuan, pemahaman macam mana hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan tiap Jubata tuh. Andrianus berharap di sekitar Padagi bisa dijadikan hutan kembali, bukan tanaman sawit seperti saat ini. Sebelumnya, kami sempat diantar oleh Pasira untuk melihat Padagi yang lebih kecil di dalam perkebunan. Uteng merupakan Pasira atau kepala kampung masyarakat adat Dayak Kanayan, Desa Sungai Enau. Diambil gambar nggak apa-apa ya? Itu makanya ambil gambar supaya mantap. Bukti yang sah. Sama halnya dengan Padagi sebelumnya, lokasinya berada di dalam perkebunan sawit. Padagi yang kami kunjungi sudah ada sebelum perkebunan sawit. Sekitar Pantak dan Padagi dulunya merupakan hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Bergantinya hutan menjadi perkebunan memaksa sebagian besar masyarakat untuk berhenti berladang. Dari peta satelit dapat dilihat perubahan alih fungsi hutan. Pembukaan lahan yang dilakukan tidak memperhatikan sungai alami yang berada dalam kawasan HGU. Sungai alami yang menjadi sumber masyarakat berubah menjadi parit perkebunan untuk mengalirkan limbah pupuk dan pestisida ke sungai. Itu apa? Tongkengan? Tongkengan. Ini wajib kalau kita di kebun ada orang mati bawa ini pangkaras kami. Untuk mengetahui sungai yang dibunuh oleh perkebunan,
Kami kemudian mengikuti Andrianus untuk keliling melihat kondisi di lapangan. Orang Dayak dulu di mana ada kuala sungai, kampungnya ada pantulak nih. Ini sungai yang paling. Ini yang saya bilang 2 jam tuh kalau ke kampung ke rumah saya dulu sana. Dapat dibunuh oleh yang sekilo. Ini sama juga ini. Ini sungai. Ini ciptaan Tuhan. Oh, yang asli itu ini. Yang alami. Sungai Manur. Sungai Manur. Sungai Manur bermuara di Sungai Landak. Sungai Landak bermuara di Sungai Kapuas, langsung ke lautan. Kenapa kok nyebut sungai ini dibunuh oleh kebun tadi itu, Bang? Oleh perusahaan yang mengeluarkan airnya, pembuangan air ke sungai kan buat jalan pintas ter. Jadi airnya tuh nggak lihat sungai ini. Jadi jangankan yang ini di dalam sana pun HGU-nya kan yang mana sungai bunuh tata ruang kan. Nah ini setiap kabel sungai ada pantulak tuh. Nah ini kalau kita pantang kampung. Kami menyusuri aliran parit yang dibuat PT Bumi Pratama Katulistiwa. Di perjalanan, kami ditunjukkan tempat ritual yang terletak di tepi sungai. Ini namanya kadiaman. Jadi macam mana orang melakukan ritual bau mabatahut dalam pencukupan kebutuhan pangannya yang diutamakan untuk nanam padi. Dan cara tradisional, nah sini diadakan sini setiap tanggal 9 bulan 6. Nah, setelah selesai sini, berapa orang beladang. Nah ini kata kami untuk 4 tahunan lah, untuk bahasa kasarnya di mana masyarakat berniat untuk kecukupan pangannya. Kalau di sana untuk keselamatan. Maka di sana ritual pantang kampung Ampagok tuh. Nah kalau sana Padagi tempat Bapinta. Yang Padagi ini Antanik tuh. Nah ini tradisional. Dan biasanya kebiasaan itu tergerus oleh pemajuan zaman tadi. Orang-orang katanya aku pintar, bukan cerdas. Itu yang menyembah berhala dan sebagainya. Padahal itu sebagai penghayat kepercayaan. Contoh, Dayak menghargai sini ini karena Nek Baruak menurunkan padi. Sampai hari ini tidak ada penelitian ilmiahnya dari mana padi itu berasal. Nah, kalau orang Jawa kan Dewi Sri. Walaupun dia profesor, padi itu berasal di mana secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Makanya di sini ada kalau orang Jawa sedekah bumi. Nah, kalau kami ritual padi itu dari sini nanti sampai gawe padi. Tanggal 22 bulan 4 kami. Nah, ini sungai yang paling tadi. Yang dari sana kualanya. Nah ini Pak, 2 jam kalau pakai sampan sampai ke ujung kampung saya tuh dulu ke ladang kebun saya. Tapi oleh ini dibunuh. Ini hanya sekilo 450. Katanya ada ahli yang menentukan, terserahlah. Yang jelas ini dibuatnya, tapi baru dicuci nih. Bapak mau nanya nih tanggapan Bapak lah selaku Temanggung tadi kan Binua Sungai Manur. Nah, kalau melihat kondisi sungai kita yang dulunya alami, kemudian maaf kata nih sempat dibunuh, sampai kita juga buat sungai buatan ya. Nah itu kan tanggapan Bapak sendiri sebagai Temanggung bagaimana? Kalau pendapat saya, sungai itu tetap ciptaan Tuhan, tetap jubata kata kami. Makanya dia perlu dihargai, karena itu pemberian jubata kepada manusia, dan sungai itu menyelamatkan alam tentang macam mana air tetap menuju ke sungai. Nah, kemudian kalau yang buatan itu parit kata kami, bukan sungai. Nah, makanya saya bilang parit itu untuk membunuh sungai oleh kepentingan perusahaan misalnya untuk membuang airnya ke sungai besar, Sungai Mandur. Nah, ini sungai yang paling ini inilah macam mana orang Dayak itu menghargai sungai, bahwa itu ciptaan Tuhan. Di sana ada ikan, ada air, kita buka lahan. Nah. Kemudian ini Pak, kan tadi itu ditutup oleh pihak perusahaan tadi. Sungai dibunuh. Itu sejak tahun berapa Pak? Tahun 2007. Nah. Kira-kira di saat mereka membuka itu masyarakat ada dilibatkan? Ada. Masyarakat dilibatkan. Kemudian ada ahlinya katanya. Bahwa tujuannya untuk bla 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 bla. Nah, nampak dampaknya hari ini.
ketika sungai itu tidak memberikan fungsi alaminya, sehingga pembuangan air di perusahaan itu menuju ke parit yang dibuatnya, bukan menuju yang ciptaan Tuhan tadi. Nah, otomatis air tidak bergerak dan banjir. Itu pasti. Karena fungsi alaminya tidak ada. Nah, makanya saya sepakat fungsi alami kan diciptakan oleh Tuhan, oleh jembatan, tapi tidak berfungsi lagi karena keserakan manusia. Yang buatan manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Macam saya buat parit untuk kepentingan kebun saya. Kalau dulu lagi sebelum perkebunan ini masuk, sungai itu seperti apa Pak? Bedanya dengan sekarang? Dulu ini tempat sumber penghidupan. Sebelum perusahaan masuk, Sungai Ampani ini sebagai tempat untuk berhidup, cari ikan, ngambil air ketika musim kemarau, langsung diminum Pak, tidak tercemar. Kemudian untuk angkut barang, misalnya perkebunan, transport lah. Nah, terutama itu tadi untuk minum pasti langsung diminum, tidak tercemar. Sekarang mohon maaf ya sendiri. Bayangkan 7.000 hektar lebih perusahaan. Dapat dibayangkan tuh, kalau pohon berapa puluh juta pohon yang nyerap, hanya diganti sawit SPB 148 misalnya, dia nyerap 20 liter katanya. Ketika dia musim hujan, ya jelas banjir, airnya dikirim ke kita oleh paritnya. Nah, kemudian kalau musim kemarau kita kekurangan air karena untuk sawitnya kurang. Ekosistemnya misalnya hutannya tidak ada lagi. Nah, dulu kan orang hutan ya nyerang kebun masyarakat. Kita bunuh, kita salah. Tapi kalau perusahaan tidak menyiapkan ruang untuk dia tidak salah. Dalam tulisan saya itu, dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit PDBPK itu salah satunya ekosistem hutan, termasuk flora faunanya. Nah, termasuk rentang alamnya, karena dia membuat bangunan tadi menyingkirkan ciptaan Tuhan yang saya bilang tadi, ciptaan jembatan itu sungai dibunuh. Kejam kan? Jadi jangan ciptaan Tuhan sungai dibunuh, apalagi manusianya kalau melawan. Nah, inilah kalau di kan masih ada hutan. Jadi ini yang parit sudetan itu tadi. Ini ya? parit. Nah, bahasa kami sebut parit. Kalau yang sungai itu ciptaan Tuhan, ciptaan jembatan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ya, Mas. Siap. Hutan dan sungai merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar hutan. Beralihnya hutan menjadi sawit berdampak pada ekonomi masyarakat yang tidak memiliki keahlian selain berladang di hutan. Bahkan air parit yang bersih telah berubah menjadi tercemar dari pupuk dan pestisida. Dulu masyarakat Ampaning ini masih zamannya Kepala Desa Pak Amit Sabam Tekot mengajak masyarakat tuh royong membuka lahan gambut untuk persiapan, karena masyarakat adat ini kan hanya ngelola tanah Pamatang, tanah Gente. Kemudian ada kampung orang Madura, kemudian royong membuat parit Ampaning, sampailah ada hutan adat di sana. Itu membuat parit satu depak royong setiap minggu sekali sampai 4 kelompok. Kemudian ada perusahaan masuk, parit ini pun ditimbus, sungai pun dibunuh. Nah, sehingga hari ini tanah adat yang punya Ampaning sekitar ribuan hektar, diperkirakan kalau hanya sekelompok Ampaning itu 549 hektar, tambah lagi kampung Bebatang tambah Ikupadi itu bisa sampai 34.000. 2011, sejak 2011, nah saya menjadi pemangku tanah adat di sana. Nah, padagi tadi yang dibakar oleh perusahaan tahun 1997, ketika orang Malaysia mengatakan bahwa kita ngekspor asap, faktanya di sini dulu manajer orang Malaysia, mereka yang menyuruh tanggal 31 Maret tahun 1997 itu menyuruh membakar lahan. Nah, terbakarlah termasuk padagi kita. Nah, hari ini padagi kita udah masuk HZP 6 yang 7.000 hektar lebih, itu sawit 100%.
Dan masyarakat yang tergantung hidupnya pada sungai, ikan semakin tidak ada, yang tergantung pada hutan semakin tidak ada, dan sempit lapangan ruang hidup masyarakat adat khususnya untuk yang tergantung pada hutan dan sungai. Nah, mau bekerja di perusahaan mereka tidak punya kemampuan karena dah tua sumber daya manusianya, sehingga mereka dimiskinkan. Ini dulu sungai yang terus dari hutan dulu sampai ke Sungai Mandor, ada Sungai Paning tuh kan. Tapi karena ini pembangunan perkebunan sawit dari sana ke 1 kilo, kena sungai pun tetap harus dibunuh. Untuk kepentingan sawitnisasi tadi tuh. Terus diganti dengan? Diganti parit buatan manusia, buatannya. Yang dari sana ke sini 1 kilo, ini sampai lurus tuh. Nah, jadi sungai ditimbun ini setiap tahun ini dirawat, tapi belum ditemukan solusinya bagaimana supaya jalan ini tetap permanen. Tembus tanah lari karena di sana tuh apa amblas terus yang lewat sampai Mintonan. Apalagi ini kan gambut, sungai di gambut. Ini karet ditanam oleh masyarakat tempatan yang dulunya dia nanam karet karena perusahaan memberikan kompensasi yang tahap kedua itu tidak diterimanya melalui orang lain. Adapun perusahaan dulu menebang yang dihukum adat karena ini belum selesai. Artinya dari Humas PT BPK ini sampai detik ini belum mampu mengelola masalah yang tentang konflik lahan. Harusnya pendekatannya dengan pendekatan ke bawah, bukan pendekatan dari atas. Nah, lalu selalu diberi ruang orang untuk menyampaikan sesuatu yang tidak berkearifan lokal. Nah, ini masyarakat hari ini buat tanggal 10 Agustus tahun 2020 kemarin kan buat aksi tanam pohon, tapi sampai detik ini pihak perusahaan tidak mau mendekati masyarakat yang buat aksi seperti itu. Yang selalu cepat diatasi kalau mereka buat aksi demo, datangkan aparat. Nah, yang secara humanis tidak mau dia. Nah, ini salah satu contoh konflik lahan. Jadi ini karet ini memang sengaja ditanam ditanam oleh masyarakat yang mempunyai tanah. Oh, ini dulunya lahan masyarakat, udah kebun. Nah, cuman karetnya ditebang dulu oleh perusahaan karena masuk HGU. Nah, lalu diganti sawit. Nah, ada kompensasi tidak diterima oleh orang pemilik lahan, diterima oleh pihak lain. Nah, tapi perusahaan sudah membayar, sudah memberikan kompensasi. Aksi masyarakat terhadap perkebunan sawit sudah banyak dilakukan. Namun, ketidakadilan masih dirasakan karena negara tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Bagi Andrianus dan masyarakat lainnya, konflik seakan sengaja dipelihara agar tidak ada kepastian hak bagi masyarakat. Dulu sungai ini